Shalom, selamat hari Minggu, puji Tuhan. Segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan, kekaguman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita nikmati tiap-tiap hari. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan, biarlah memerdekakan kita dan juga menyembuhkan kita, memulihkan kita, membuat iman kita makin bertumbuh, sehingga pengharapan kita tidak menjadi goyah, menjadi sau yang kuat di dalam Dia. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau baca firman-Mu, urapi kami, buka pikiran kami, telinga rohani kami, dan kami dimampukan supaya membuka hati kami, menerima benih firman Tuhan, agar terus membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Kami berdoa, setelah mengerti kehendak Tuhan, kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, saya ingin sampaikan sekaligus mengajak jemaat utusan Kristus. Kemarin pada Jumat setelah selesai doa, ada percakapan antara beberapa pendoa untuk mempersiapkan satu tema pengajaran di hari Selasa. Karena itu saya mengajak jemaat utusan Kristus supaya bergabung. Kalau ada kendala-kendala bisa sampaikan ke saya untuk bisa juga dapat membantu saudara agar bisa terlibat di dalam Zoom kita bersama. Belajar bersama untuk bertumbuh bersama. Karena itulah yang dirindukan oleh Bapa kita di sorga. Dia menjadi kepala, kita adalah tubuhnya. Harus saling bergandeng tangan, saling terikat satu dengan yang lain untuk bertumbuh bersama-sama. Saya terus mengajak kita untuk ambil bagian di Selasa malam pukul 20 sampai selesai. Jadi tema yang diangkat pada Selasa malam adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Saya di hari Sabtu pagi coba merenungkan firman dan ada satu dialog dengan Tuhan, di mana ada satu pertanyaan datang di hati saya seperti ini. Helbert, kenapa 5 roti dan 2 ikan itu tidak berasal dari tanganku? Ya, aku Tuhan yang sanggup menghasilkan atau menghadirkan 5 roti dan 2 ikan. Aku Tuhan yang mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi kenapa 5 roti dan 2 ikan itu tidak datang daripadaku? Kenapa 5 roti dan 2 ikan itu tidak datang daripada murid-murid yang katanya lebih dewasa rohani dan dekat dengan Yesus? Kenapa 5 roti dan 2 ikan itu tidak datang dari ribuan orang atau salah satu orang dewasa dari ribuan orang yang sementara mengikuti Yesus? Tetapi 5 roti dan 2 ikan itu ada pada seorang anak kecil. Saya diberi pengertian rohani seperti ini. Saat kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru mulai bertumbuh, percayalah ada sesuatu yang dapat kita bagikan. Ada berkat-berkat rohani di dalam diri kita yang dapat kita bagikan. Jadi setiap kita pasti punya sesuatu untuk kita bagikan. Kesempatannya adalah hari Selasa, mari bagikan kepada kita. Ya, ada pengajar-pengajar yang akan memimpin kita, menyampaikan beberapa hal, boleh kita tambahkan, boleh kita sampaikan bersama-sama di hari Selasa. Tujuannya adalah untuk saling memberkati dan Tuhan Yesus dimuliakan. Dan juga kita makin dibawa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saya doa, saya mengajak lewat video ini, kendala-kendalanya kalau ada, silahkan sampaikan ke saya atau ke Bu Ratna atau ke Bu Naomi. Silahkan sampaikan supaya dapat menolong Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama. Karena hari-hari seperti ini adalah hari-hari yang jahat. Itu juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Di mana ayat yang kita baca di pagi hari ini dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Ayat ini sudah sering kita baca atau sering sudah kita dengar dikotbahkan oleh para hamba-hamba Tuhan
di mana mereka mengangkat ayat 21, 22 dan 23. Bagi saya tidak lengkap kalau kita tidak baca dari ayat 15 sebagai satu bagian yang kita baca keseluruhannya sehingga tahu benar konteksnya. Sebab kalau kita hanya mengangkat dari ayat 21 dan 22, 23, kepada siapa ayat ini ditujukan? Jadi bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Baiklah kita baca sebelum kita merenungkan bersama-sama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukankah setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu, berbahagialah kita yang membaca, merenungkannya, bahkan minta Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Saya mendengar satu khotbah atau satu ajaran di mana orang melakukan mujizat, orang mengusir setan, orang mengadakan tanda-tanda mujizat, itu adalah pelayanan anak kecil. Saya katakan ini salah. Kenapa saudaraku? Kita didorong untuk melayani Tuhan karena kita sudah mengalami Tuhan. Kita tentunya harus berbuah untuk Tuhan, lakukan untuk Tuhan. Ayat ini jangan semata-mata kita ambil kemudian keterapkan kepada orang-orang siapa saja. Tidak. Kita harus tahu jelas bahwa Yesus tekankan bahwa di ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu ini, Yesus berkata bahwa mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nabi palsu di sini mereka berbuat seolah-olah baik, padahal hati mereka sesungguhnya jahat. Sehingga di ayat berikut Yesus bilang, dari buahnya kamu akan mengetahui mereka. Mari ujilah setiap roh. Mari punya kepekaan, berdoa, minta kepada Tuhan untuk benar-benar selidiki setiap kebenaran yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Bukan soal khotbah di mimbar, bukan soal membuat mujizat, tapi dari buahnya Tuhan lebih tertarik, lebih mengajarkan kita untuk melihat dari buahnya. Pastikan kita yang mengajar kita mengenal buahnya. Sehingga apa yang didoktrin kepada kita, apa yang disampaikan kepada kita juga tahu bahwa dia sudah melakukannya. Bagaimana seorang yang tidak membuat mujizat, yang tidak pernah usir setan, yang tidak pernah melayani, kemudian berkata, ini pelayanan anak kecil. Hati-hati saudara, jangan terjebak sehingga membuat kita fokus bukan untuk kepada Kristus dan kehendaknya, tapi fokus kepada diri kita sendiri. Ayat tadi dikatakan begini. Ayat 23. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Apakah benar Yesus tidak mengenal mereka? Apakah Yesus benar tidak mengenal nabi-nabi palsu itu? Apakah Yesus benar-benar tidak mengenal si pembuat kejahatan itu? Konteks di sini adalah soal pengajaran sesat, nabi-nabi palsu.
Jadi tidak diterapkan kepada orang yang sudah lahir baru, yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang hidup terus menyenangkan Tuhan, yang terus diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga ayat ini jangan dibuat seolah-olah membuat kita takut, karena ini ditujukan kepada nabi-nabi palsu yang coba mengatasnamakan Tuhan untuk membuat mujizat, yang mencoba mengusir setan mengatasnamakan Tuhan, atau memberitakan kebenaran, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka itu adalah nabi-nabi palsu. Untuk lebih kita ketahui, alangkah lebih baiknya kita mengerti si pembicara itu, kehidupan keluarganya seperti apa, kehidupan kerohaniannya seperti apa, bagaimana dia dengan istrinya, bagaimana dia dengan suaminya, bagaimana dia dengan anak-anaknya. Dari buahnya kita mengerti mereka. Jangan cepat berkata, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Paulus. Tuhan bilang, aku yang menumbuhkannya. Tuhan yang menumbuhkannya. Dengarkan firman-Nya, tapi jangan ikuti tingkah lakunya. Jadi nabi palsu akan diketahui dari buahnya. Minta Roh Kudus supaya kita peka memahami ini palsu apa asli. Tentu harus punya dua-duanya. Kalau uang palsu dan uang asli, kita pegang saja uang asli, tanpa punya uang palsu kita tidak akan tahu. Kita pegang aja uang palsu tanpa asli untuk membuat sebuah perbandingan, kita tidak akan tahu. Hiduplah di dalam Tuhan, bertumbuhlah di dalam Tuhan, dewasalah di dalam Tuhan. Biarlah uji setiap roh agar membawa kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana bukan. Dari buahnya lah kita ketahui itu palsu. Saya berdoa jemaat utusan Kristus, hari ini ada kebebasan pengajaran, tetapi cerna dengan baik. Berdoalah dengan baik. Karena tidak mudah untuk terus mengajak jemaat untuk mempunyai pemahaman yang benar. Tapi setiap kita berdoalah, karena masing-masing kita akan bertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga jangan sampai kita disesatkan oleh nabi-nabi palsu atau pelayan-pelayan palsu. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Ada yang punya ribuan jemaat. Setelah ibadah makan sepuasnya. Setelah ibadah tidak boleh memberi persembahan. Semua ditanggung oleh satu orang. Pada akhirnya beliau ditangkap KPK. Khotbahnya sangat memberkati. Tapi pada akhirnya ditangkap KPK. Dari buahnya lah kita akan tahu. Pelayanannya luar biasa. Luar biasa diberkati, tapi hari ini asetnya diributkan triliunan rupiah. Ikuti benar, lihat buahnya, bisnisnya benar apa tidak, hidupnya benar apa tidak, pelayanannya benar apa tidak. Kalau kita lihat dari perkataan-perkataannya, karena mengangkat firman, memang kita diberkati. Tapi Alkitab catat, tahu itu asli atau palsu, pelayan asli atau pelayan palsu, lihat dari buahnya, kehidupannya. Bagaimana dia dengan istrinya? Bagaimana dia dengan anak-anaknya? Bagaimana dia dengan cucunya? Bagaimana dia dengan teman-temannya? Bagaimana dia dengan sahabat-sahabatnya? Perlu diketahui. Saya sama seorang pendeta datang ke teman kelasnya sendiri, bertemu. Kebetulan teman pendetanya itu adalah teman pendeta yang kaya dan cukup kaya, memberkati banyak orang. Bapak Ibu dengan sombongnya melihat teman pendeta yang bersama-sama dengan saya. Wah, katanya, wah sombongnya minta ampun, saya sampai tidak tahan. Saya bilang, itu teman Bapak? Iya, teman satu kelas. Kok sombong benar? Pada akhirnya buahnya, dia cerai dengan istrinya. Dia cerai
dengan istrinya. Bagaimana mungkin kita bisa percaya? Maka itu Tuhan katakan di ayat 21, 22, 23, mereka melakukannya, tapi mereka menyampaikannya, mereka mengatasnamakan Tuhan, kelihatan diberkati, kelihatan ada mujizat, kelihatan setan pergi, tapi mereka tidak melakukannya. Loh, kok bisa, Pak? Tuhan menjaga namanya, sehingga kalau kau pakai namanya, sesuatu bisa terjadi. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkata, bukan Tuhan tidak mengenal. Saya lebih percaya Tuhan tidak menyetujui apa yang kau lakukan. Tuhan tidak menyetujui apa yang kau lakukan. Apakah bernubuat, apakah buat mujizat, apakah mengusir setan. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, kita tidak melakukannya, Tuhan tidak setuju dengan kita. Maka itu dia bilang, enyahlah daripadaku pembuat kejahatan. Pesan saya singkat, jemaat utusan Kristus yang dipersiapkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, jangan lupa lakukan firman Tuhan. Mulai apa? Lakukan di dalam rumah tangga kita. Sebagai suami yang mengasihi istri dan juga mengasihi anak-anak. Sebagai istri juga mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Sebagai anak, menghormati orang tua. Satu waktu putri saya Sekina berkata begini. Waktu dari parkir mobil dan menuju ke tempat di mana kami tinggal, dia bilang, "Papa enak ya, tiap hari papa keluar, tapi kita di sini sudah bete." Saya sadar, saya lupa melakukan untuk keluarga saya. Saya langsung bilang dia, "Besok siapkan bajumu, kita akan renang di puncak, kita akan jalan-jalan dengan mama." Pulang, saya panggil mamanya, saya cium, saya merasa bersalah. Ternyata saya tidak menjadi berkat di tengah keluarga. Mulai dari keluarga kita, suami, maka itu istri kita akan tahu suami model apa. Suami kita akan tahu istri model apa. Orang tua akan tahu anak model apa, atau anak akan tahu model orang tuaku seperti apa. Dari buahnya kita akan ketahuan. Kita palsu kah atau kita asli? Kita palsu anak-anak Tuhan kah atau kita asli dari anak-anak Tuhan? Kalau kita asli, memang kita punya kelemahan, tapi diubah dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Sehingga orang berkata, "Wow, Helbert dulu begini, mulai ada perubahan, mulai ada perubahan. Wow, bapak ini ada perubahan, ada perubahan. Wow, ibu ini mulai ada perubahan-perubahan. Yang tadi hidup dengan perasaan, mulai hidup dengan iman. Mulai tadinya suka gosip, mulai memuliakan Tuhan. Tadinya untuk dirinya sendiri, mulai melayani orang lain, mulai menanyakan keadaan orang lain, mulai memberkati orang lain. Karena dari buahnya kita tahu, tidak bisa disembunyikan. Kalau itu yang kita lakukan, perubahan demi perubahan, buah yang baik. Kenapa buah yang baik? Karena di dalam kita ada pribadi yang baik, namanya Tuhan Yesus Kristus, yang terus bertumbuh, tidak mungkin akan menghasilkan buah yang tidak baik. Kecuali kita ada di luar Kristus, saya percaya kita akan menghasilkan buah yang tidak baik. Buah yang tidak baik apa? Yang tidak mengampuni. Buah yang tidak baik itu suka tersinggung. Buah yang tidak baik itu suka marah-marah. Sampai orang di dalam rumah juga sudah tidak betah. Berarti kita anak Tuhan palsu, pelayan Tuhan palsu. Maka itu jangan hanya lihat dari khotbahnya, coba pelan-pelan dekatin keluarganya, lihat kehidupan keluarganya, model seperti apa. So, kalau engkau tertarik dengan khotbahnya, engkau akan tertipu. Kita akan tertipu. Saya dibesarkan dari sekolah teologi yang di sana terdapat pengajar-pengajar yang luar biasa pintar dari latar belakang teologi yang berbeda. Ada yang dari Jeffrey yang leadershipnya luar biasa saya belajar. Ada yang dari No Mansion yang luar biasa juga. Ada yang dari I3 Batu Malang luar biasa mereka mengajarkan saya. Ada yang dari profesional yang belajar. Ada yang dari pengusaha yang diberkati Tuhan terus belajar bertumbuh kemudian mengajarkan.
Tapi saya diam-diam mengintip kehidupan mereka. Itulah yang membuat saya kadang-kadang saya takut dalam menyampaikan kebenaran firman. Itulah yang membuat saya kadang hati-hati dalam menyampaikan kebenaran firman. Kenapa? Masih banyak kelemahan-kelemahan, masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya terus berjuang, berdoa, minta Tuhan terus ubah dan terus ubah. Bapak Ibu, masing-masing dengan spesialisnya masing-masing, ya. Ada kepemimpinan, ada lebih menekankan Yunani Ibrani, tapi saya diam-diam mengintip keluarganya. Buahnya ternyata tidak seperti yang mereka katakan. Tidak seperti yang indah yang disampaikan. Jadi saya mau berdoa, saya dorong jemaat utusan Kristus, teruslah berbuah, buah yang baik. Kenapa? Karena Kristus sudah hidup di dalam kita. Terus dewasa di dalam Tuhan, penguasaan diri, kerendahan hati. Tadi di awal saya katakan 5 roti ada di seorang anak kecil. Artinya mungkin kita baru punya, hanya bisa berdoa. Waktu kita berdoa orang lain diberkati. Mungkin kita juga sudah berani menyaksikan apa yang kita alami kepada orang lain disampaikan. Saya mengajak kita hari Selasa, terlibatlah di dalam pengajaran. Apa yang baik, pengalaman rohani yang kita miliki, sampaikan untuk saling memberkati, saling mengingatkan, bahkan saling mendoakan. Kemarin Amos membawa berkat firman Tuhan juga memberkati kita. Saya dorong pemuda yang lain yang belum bergabung, yang belum ambil bagian mungkin karena kesibukan. Saya tahu kesibukan kita, keadaan memang makin sulit, tetapi jangan menjadi halangan untuk kita duduk diam di kaki Tuhan. Jangan menjadi halangan untuk belajar di hadapan Tuhan, karena tidak akan menjadi sia-sia. Saya telah layani banyak orang di mana mereka diberkati secara finansial, di mana mereka diberkati secara materi, tapi di masa tua mereka merasa hampa, mereka merasa kosong, mereka baru memulai investasikan waktu untuk belajar. Ia memang tidak terlambat, tetapi ada kekurangan, ada rasa kurang. Saudaraku yang masih muda, yang terus berjuang, pasti kita punya mimpi supaya diberkati Tuhan, tapi jangan lupa bahwa harus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Materi bisa menjadi kutuk bagi kita. Doa saya, teruslah berbuah. Kenapa berbuah yang baik? Karena Kristus menghasilkan buah yang baik. Di dalam diri kita, milik kita ini, hidup kita ini adalah milik Kristus, sehingga menghasilkan buah yang baik. Kalau menghasilkan buah yang baik, biarkan orang lain yang menilai kita, dan biarkan Tuhan juga yang menentukan kita palsu atau asli. Saya berdoa supaya kita didapatkan adalah anak-anak Tuhan, bukan penyamaran. Memang apa adanya kita. Kita berdoa. Kadang-kadang banyak orang bukan menolak firman Tuhan, tapi menolak kehadiran kita. Karena waktu kita menyampaikannya, kita tidak menjadi berkat. Nyatanya belum menguasai diri. Nyatanya masih suka marah-marah. Nyatanya respon terhadap masalah seperti ini. Nyatanya seperti ini. Sehingga waktu kita menyampaikan, dia tidak tertarik akan kebenaran yang kita sampaikan. Tapi kalau kita berbicara lebih kuat dari buah-buah kita, pengalaman yang kita alami di dalam rumah tangga kita, di pekerjaan, di pelayanan kita, saksikan itu supaya orang lain diberkati. Sampaikan itu. Jangan hanya kita ambil karena sebatas pengetahuan. ABC, ABC. Ya. Tuhan tidak setuju mereka yang mengatasnamakan buat mujizat, mengatasnamakan usir setan, mengatasnamakan Tuhan untuk melakukan kesembuhan. Tuhan tidak menyetujui. Karena mereka menyampaikannya, tapi mereka tidak melakukannya. Maka itu dia berkata, enyahlah daripadaku pembuat kejahatan. Bukan tidak mengenal, karena Tuhan kenal kita. Tuhan kenal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi dia tidak menyetujui apa yang kita lakukan atas nama dia. Bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang, membuat mujizat. Perkara-perkara itu tidak
jahat, buat mujizat, usir setan, bahkan juga banyak mujizat, mengusir setan, bernubuat, tidak salah. Tapi si pelakunya yang dia menyampaikan tapi tidak melakukan, Tuhan bilang, enyahlah daripadaku kejahatan. Saya berdoa para pengajar, para pelayan Tuhan terus dalam kerendahan hati mengajarkan yang benar, berikan contoh yang baik, teladan yang baik kita ajarkan, tapi kita harus mampu lakukan, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, orang-orang terdekat kita, satu jemaat kita lakukan, sehingga orang melihat dari buahnya. Ternyata kita bukan pelayan palsu, tapi kita pelayan asli. Ini ditujukan buat nabi palsu, bukan yang asli. Kita percaya ada asli, pasti ada palsu. Doa saya, utusan-utusan Kristus yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah percaya Tuhan Yesus, teruslah bertumbuh, mau bersekutu dengan orang lain, sehingga kita saling memperlengkapi, mendoakan, dan memotivasi untuk terus maju di dalam Tuhan. Saling tolong menolong, melayani satu dengan yang lain, bahkan melayani jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Bapa di sorga, aku berdoa, beri kami pengertian, beri kami hikmat, beri kami kepekaan lewat pengajaran firman Tuhan di pagi hari ini, di mana nabi-nabi palsu mereka melakukannya, tapi mereka tidak hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah oleh kekuatan kuasa-Mu yang bekerja di dalamnya, setiap jemaat Tuhan dilawat dan dipersiapkan untuk terus bertumbuh menjadi dewasa, bahkan dimampukan melakukan firman Tuhan, terus melayani dengan karunia dan talenta kami masing-masing. Biarlah roh kami menyala-nyala untuk melayani Engkau dan juga jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami. Dimanapun kami berada, kami menjadi jawaban. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum saya tutup khotbah ini, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu, terlibatlah di dalam doa-doa di hari Jumat malam pukul 20, dan terlibat dalam kelas pengajaran. Di sana kita saling memberkati, saling mendoakan. Tidak ada yang lebih rohani. Apa yang kita miliki, berkat rohani apa yang kita miliki, salinglah berbagi. Mungkin lewat doa kita, lewat kesaksian pelayanan kita, lewat kehidupan di rumah tangga kita, lewat pengalaman rohani yang kita miliki, berbagilah. Supaya kita semakin diperlengkapi, semakin diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita aplikasikan tiap-tiap hari itu, memberkati kita semua agar terus bertumbuh dan menantikan Dia, Tuhan Yesus Kristus, datang kembali yang kedua kali menjemput kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu. Shalom.